Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Oke, kembali lagi dengan saya Khairun Nadhiroh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks berita? Kalian jeda terlebih dahulu video ini, kemudian kalian ketik jawabannya di kolom komentar. Dilarang curang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Apa itu teks berita? Ya, teks berita merupakan suatu teks yang menyampaikan sebuah informasi ataupun kabar kepada masyarakat mengenai kejadian atau peristiwa secara aktual dan faktual. Dalam sebuah teks sudah pasti ada yang namanya unsur dan struktur pembangunnya. Nah, sudahkah ada yang tahu apa saja unsur-unsur yang ada di dalam sebuah teks berita? Kalian jeda lagi ya video ini, kemudian kalian ketik jawabannya di kolom komentar. Saya tunggu. Oke, sudah ya? Nah, unsur-unsur dalam teks berita biasa disebut dengan adiksimba. Sudah tahu apa singkatannya? Adiksimba merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah paham kan? Nah, mengenai struktur teks berita, sudah ada yang tahu apa itu teks berita? Gimana? Belum? Oke. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada tubuh berita, dan yang ketiga ada ekor berita. Struktur teks berita ini biasa disebut dengan segitiga terbalik. Nah, sudah paham atau belum? Agar kalian lebih paham mengenai teks berita, baik mengenai pengertian, unsur, dan juga struktur, kalian simak lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut. Terdapat beberapa pengertian teks berita menurut ahli. Yang pertama, Mixel berpendapat bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Yang kedua, pendapat Willard adalah berita merupakan suatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi pembaca. Yang ketiga, William berpendapat bahwa berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta. Berita harus punya arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Jadi, teks berita adalah teks yang berisi informasi yang aktual, terkini, dan berdasarkan fakta. Di dalam sebuah teks berita juga berisi informasi yang penting, layak, atau ingin diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, berita memiliki arti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Unsur-unsur teks berita. Di dalam sebuah teks berita terdapat 6 unsur di dalamnya, yang biasa disingkat dengan 5W plus 1H atau adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apa? Nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru atau sedang terjadi. Yang kedua, di mana? Menyatakan sebuah lokasi atau daerah tempat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, kapan?
waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang sedang dilaporkan. Yang keempat, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Yang kelima, mengapa? Alasan mengapa kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian. Struktur teks berita. Dalam struktur teks berita biasa disebut dengan segitiga terbalik yang berisikan 3 komponen. Yang pertama, kepala berita, yang kedua, tubuh berita, dan yang ketiga, ekor berita. Kepala berita merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Pada bagian ini, berita harus berisi unsur-unsur utama berdasarkan 5W plus 1H atau adik simbol yang mencakup minimal apa, siapa, di mana atau kapan. Kemudian tubuh berita atau badan berita biasanya berisi tentang bagaimana atau mengapa suatu peristiwa tersebut terjadi, deskripsi, narasi, atau penjelasan detail dari bagaimana atau mengapa peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Yang terakhir, ekor berita. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konteks tambahan seperti sejarah sebelum kejadian yang dilaporkan terjadi dan lain sebagainya. Nah, kalian jeda terlebih dahulu videonya, kemudian baca contoh teks berita ini, kemudian coba kalian analisis mengenai unsur dan juga struktur teks berita. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini mengenai teks berita, mengenai pengertian, unsur, dan juga struktur. Untuk selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.